Di video Lightboard kali ini, saya akan menjelaskan konsep dasar perencanaan struktur baja yang saat ini berlaku di peraturan di Indonesia. Nama metodenya adalah LRFD. Ini peraturannya sudah lama berlaku di Amerika, tapi baru dalam tahun-tahun belakangan diadopsi ke peraturan yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia diterjemahkan secara harafiah sebagai metode desain faktor beban dan ketahanan atau DFBK. SNI yang kita gunakan untuk struktur baja yang memuat metode perencanaan seperti ini adalah SNI 1729 yang berlaku mulai tahun 2015. SNI kita ini mengadopsi secara penuh peraturan yang lebih dahulu sudah ada di Amerika Serikat, yaitu American Institute of Steel Construction, AISC, kodenya 360 yang diterbitkan tahun 2010. Jadi metode LRFD ini secara singkat akan saya jelaskan konsep dasarnya. Jadi ada dua kata yang utama di sini, yaitu beban dan ketahanan. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah load resistance. Jadi kita membandingkan antara beban dan ketahanan, dua fenomena yang diasumsikan sebagai fenomena yang random. Kalau kita mengingat konsep yang di kelas probabilitas, bahwa suatu fenomena dikatakan random berarti dia tidak selalu pada nilai tertentu, kadang-kadang dia berada di nilai rata-rata, terkadang juga dia berada di atas rata-rata. Jadi kalau ini kurva vertikal, ini adalah frekuensi kejadiannya, dan beban itu mengikuti distribusi normal. Ini bentuk umum distribusi normal seperti gambar lonceng, dan ini adalah beban, nilai bebannya. Kita sebutkan sebagai Q, ya. Dan distribusi normal satunya lagi adalah ketahanan atau kekuatan. Ini kita simbolkan sebagai R. Nah, jadi maksudnya bahwa Q beban dan R kekuatan itu bukan suatu nilai yang selalu sama. Dia bervariasi. Dia bisa saja kadang-kadang mengikuti nilai rata-ratanya atau mediannya, atau juga dia di R mengikuti nilai rata-ratanya RM. Jadi metode LRFD ini, ya, metode LRFD mengatakan selama Q beban itu lebih kecil atau paling tidak sama dengan kekuatannya, itu dikatakan aman. Sebaliknya, kalau Q itu lebih besar daripada R, ini tidak aman. Ya, itu yang menjadi konsep perencanaan menggunakan metode LRFD. Nah, permasalahannya adalah Q dan R ini bukan suatu parameter yang selalu sama. Kadang-kadang misalkan beban itu bisa overload. Kadang-kadang dia lebih dari yang rata-ratanya. Bisa saja dia misalkan di sini, walaupun probabilitas kejadiannya kecil, tapi nilainya lebih besar dari rata-rata. Ini kita katakan overload.
Ya, kejadian di mana beban yang terjadi itu lebih besar dari yang kita rencanakan atau kita ekspektasi. Kenapa bisa terjadi overload? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelebihan beban dari rencana. Pertama adalah fungsi bangunan itu berganti. Yang tadinya mungkin dia adalah ruangan kelas, dia berganti jadi asrama misalkan. Kita tahu beban yang digunakan untuk kelas dan asrama itu berbeda. Perubahan itu alasan yang pertama, perubahan fungsi bangunan. Yang kedua adalah ketidakakuratan kita dalam mengestimasi beban. Misalkan saya kasih contoh, beban angin. Beban angin itu adalah satu jenis beban yang relatif lebih susah diestimasi berapa nilainya, karena dia sifatnya berubah-berubah. Jadi bisa saja kita estimasinya, misalkan dalam perencanaan kita estimasi nilainya 100, misalkan satu beban tertentu. Ternyata kejadiannya bisa jadi 150 atau bahkan lebih. Jadi itu faktor yang kedua. Kita tidak akurat dalam mengestimasi beban atau underestimate beban yang seharusnya terjadi. Hal yang ketiga bisa saja perubahan konstruksi. Maksudnya bagaimana perubahan konstruksi? Misalkan begini, dalam perencanaan awalnya itu, misalkan kita ambil sebuah balok, dia itu adalah jepit-jepit. Ya, misalkan ada sebuah balok sederhana begini. Kita tahu kalau dia dari analisa struktur, momen di bentang itu akan lebih sedikit dibandingkan kalau misalkan dia sendi-sendi. Jadi dalam perencanaan awal dia adalah jepit-jepit, momennya cukup segini, ternyata pada kenyataannya di konstruksi dia berubah, tidak tercapai yang kita inginkan jadi sendi-sendi, sehingga momennya besar. Jadi membesar padahal fungsinya masih sama. Itu yang menjadi kejadian overload. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan dalam kita mengestimasi beban, kita harus mempertimbangkan kemungkinan dia mengalami overload. Di sisi yang lain, bisa saja kekuatan itu lebih rendah dari yang kita asumsikan, dari rata-ratanya misalkan. Jadi dia di sini bisa saja kejadiannya adalah under strength. Jadi misalkan kita menggunakan pipa. Pipanya itu di dalam perencanaan menggunakan pipa baja dengan ketebalan 3 mili. Ternyata yang terjadi adalah di lapangan dia tebalnya lebih sedikit atau lebih tipis, jadi 2 mili. Itu kan mengalami penurunan kekuatan jadinya. Jadi faktor under strength di sini perubahan dimensi, atau lebih tepatnya saya katakan ini variasi dimensi yang kita gunakan. Hal yang kedua adalah ternyata mutu baja yang kita gunakan itu lebih rendah dari yang kita rencanakan. Misalkan di perencanaan kita asumsikan menggunakan baja dengan mutu 240 MPa, tapi pada kenyataannya lebih rendah dari situ. Misalkan 230, walaupun mungkin masih dalam batas-batas kewajaran secara statistik, tapi itu mempengaruhi kekuatan kita. Jadi kekuatan R ini berkurang. Jadi ini juga variasi mutu baja. Hal yang ketiga yang membuat kekuatan itu bisa berkurang dari yang direncanakan adalah metode kerja pelaksana konstruksi bajanya. Misalkan contohnya dalam membuat lubang baut, bisa saja pekerja yang tidak terlalu mahir menghasilkan lubang baut yang tidak sempurna, sehingga kekuatannya bisa berkurang. Jadi ini faktor workmanship itu mempengaruhi. Jadi LRFD mengatakan apapun yang menyebabkan overload tadi, yang salah satu dari sini, dan apapun yang menyebabkan kekuatan itu berkurang, itu selalu bahwa Q itu nggak boleh lebih besar daripada R. Jadi Q harus lebih kecil
atau paling tidak sama dengan R. Nah, untuk menyikapi understrength ini, di peraturan ditetapkanlah bahwa kekuatan itu harus direduksi. Jadi dikalikan dengan satu faktor yang namanya faktor V. Ya, ini strength reduction factor. Jadi faktor pengurang kekuatan, sehingga kita tidak berasumsi bahwa kekuatannya itu selalu rata-rata. Kita mengurangi sehingga nanti dia berkurang kekuatannya dari yang rata-rata. Di satu sisi, bebannya ini kita kalikan dengan sesuatu angka. Ini namanya load factor. Jadi kita perbesar. Nah, umumnya load factor ini lebih besar nilainya dari 1. Biasanya, nanti akan lebih jelas saya jelaskan tentang load factor ini di video selanjutnya ya. Nah, strength reduction factor itu nilainya lebih kecil dari 1. Ini biasanya itu lebih kecil dari 1. Berapa nilainya nanti akan saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi konsepnya di sini adalah load-nya diperbesar supaya mengakomodasi kemungkinan overload, ya, dan kekuatannya dikurangin untuk mengasumsikan atau mengestimasi kemungkinan dia understrength. Ya, itu yang perlu dipahami. Dan saya tambahkan lagi, beban Q juga harus mempertimbangkan tidak hanya satu jenis beban. Dia bermacam-macam jenis beban, makanya di sini ada tanda sigma, itu berbagai jenis beban. Oke, beban apa saja yang perlu kita pertimbangkan? Ada beberapa jenis beban yang konvensional selalu kita pertimbangkan. Yang pertama ada yang namanya dead load. Dead load atau beban mati. Beban mati adalah beban yang selalu permanen di bangunannya atau di strukturnya selama struktur itu ada. Misalkan apa? Contohnya beban lantai dari beton, beban keramik, beban dinding, beban plafon, itu selalu permanen selama bangunan itu ada. Ya, beban yang lain jenisnya adalah beban hidup. Beban hidup ini adalah beban yang bervariasi sesuai dengan penggunaan fungsinya. Misalkan sebuah ruangan kelas, itu kadang-kadang kelas tersebut digunakan, beban hidupnya ada. Ketika tidak digunakan, beban hidupnya tidak ada. Juga beban hidup itu bervariasi tergantung fungsinya. Perpustakaan dengan ruang kelas itu beda bebannya. Dengan ruang pertemuan, dengan gudang penyimpanan, itu juga berbeda nilai bebannya. Nah, peraturan LRFD juga membedakan beban hidup yang ada di lantai bangunan dengan yang ada di lantai paling atas atau atapnya. Beban hidup pada atap, karena memang penggunaannya di atap lebih sedikit dibanding di bagian lantai di bawahnya. Beban yang lain adalah beban hujan. Beban hujan. Ada dua beban lagi, yaitu beban angin dan beban gempa. Itu yang sifatnya berbeda dari 4 beban ini. Ya, kalau keempat beban ini adalah beban gravitasi sifatnya, jadi arahnya selalu vertikal. Kalau beban gempa dan beban angin itu selalu datangnya dari lateral, dari beban dari samping bangunan. Itu. Jadi tentunya ini 6 jenis beban yang paling sering dipertimbangkan di sebuah bangunan. Bisa saja ada jenis-jenis beban lain yang di luar ini. Di peraturan juga disebutkan ada jenis beban lain. Tapi ini paling tidak jenis beban yang standar yang harus diperhatikan. Nah, jadi ketika nanti seluruh beban itu diperhitungkan,
memperhitungkan berbagai jenis beban dan memperhitungkan ketika bebannya itu overload tadi ya, dia harus selalu lebih kecil dari kekuatan yang sudah direduksi. Nah, di peraturan ketika ini, mungkin saya perjelas lagi, ketika berbagai jenis beban ini sudah diperhitungkan, ya, dan sudah dikalikan dengan load factor tertentu, ini namanya beban ultimate atau beban terfaktor. Nah, itu punya lambang sendiri. Ketiga ini, penjumlahan seluruh beban dikalikan load factor, itu dia di peraturan diganti dengan RU. Ya. Dan ini namanya Rn, itu sebelum dikalikan dengan faktor reduction-nya, ini kekuatan nominal, dan setelah dikalikan atau setelah direduksi dengan faktor reduksi tadi, itu namanya kekuatan rencana. Oke, jadi di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung beban ultimate dan bagaimana cara menghitung kekuatan nominal dan kekuatan rencana di masing-masing batang atau elemen struktur baja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.